dengan bermain balok bersama teman-temannya, anak dapat berinteraksi, mengembangkan perbendaharaan kata-kata, sangat saat bercakap-cakap tentang balok yang mereka bangun, belajar keterampilan dasar, berhitung balok, mengenal bentuk balok, ukuran, keseimbangan, dan sebagainya. Manfaat lainnya adalah mengembangkan keterampilan, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Misalnya, saat bangunan balok mereka tidak seimbang, sehingga mereka harus memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, apa yang harus dilakukan, agar bangunan balok dapat disusun tinggi dan hafal. Macam-macam balok yaitu ada yang pertama ada balok lunak. Balok lunak terbuat dari bahan yang lunak dan ringan seperti bahan busa, karet, kain, karton, atau kardus dan kertas. Balok lunak ingin digunakan untuk anak usia dini, kelompok usia 2 tahun ke bawah. Yang kedua ada balok rakit. Balok rakit adalah balok-balok yang dapat dikaitkan atau dirakit menjadi satu kesatuan bentuk yang baru dan tidak mudah terlepas karena memiliki pengait. Balok jenis ini umumnya digunakan untuk anak berusia 2 tahun ke atas. Ukuran balok ini disesuaikan dengan usia anak, bahkan untuk balok rakit yang biasanya terbuat dari kayu atau plastik. Tiga ada balok berongga. Balok berongga adalah balok yang terbuat dari kayu, antara lain dari kayu pinus. Dan yang terakhir ada balok unit bahan dasar kayu dan memiliki variasi bentuk dasar balok. Kriteria balok unit adalah sebagai berikut: yang terbuat dari kayu yang tingkat kekasarannya nomor 2 terbuat dari kayu yang berwarna alami yaitu warna kayu dan memiliki serat kayu yang halus dan berwarna terang. Berikut 19 tahapan dalam bermain balok. A. Membawa atau carrying. Menggunakan balok tanpa bangunan pada tahap ini, anak meneliti ciri-ciri fisik dari balok dengan membuat suara-suara, memindahkan, menggerakkan, melakukan percobaan, memanipulasi balok dengan badannya sendiri, serta mengisi dan mengosongkan balok dari bawah. Yang kedua, menyusun balok lurus ke atas. Pada tahap ini, anak membuat bangunan garis lurus dengan menumpuk atau menyusun balok-balok ke atas. Ketiga, menyusun balok lurus ke samping. Pada tahap ini, anak menempatkan balok-balok bersisian atau dari ujung ke ujung dalam satu garis ke samping. Yang keempat, menyusun balok 2 dimensi lurus ke atas. Pada tahap ini, anak membangun dengan cara menggabungkan tumpukan-tumpukan balok atau menumpukan garis demi garis. Dan tahapan yang kelima, menyusun balok di bidang datar susunan balok 2 dimensi ke atas. Pada tahap ini, anak menyusun balok dengan cara mengkombinasikan barisan-barisan balok di bidang datar. Anak membuat jembatan, membuat ruangan tertutup bagian atas. Pada tahapan ini, anak mendapatkan dua balok sejajar dan berjarak satu sama lain. Kemudian, anak menghubungkan 2 balok tersebut dengan satu balok lain yang di atasnya sehingga membentuk lingkungan atau jembatan. 7. Membangun ruang tertutup 3 dimensi. Membuat ruangan tertutup terdapat pada tahapan ini, anak membuat bentuk seperti kotak terbuka. Keempat atau lebih balok-balok. Membuat bangunan 3 dimensi yang dapat pada tahap ini, anak dapat membuat daerah mendatar dari balok dan menumpuk satu atau lebih dari lapisan balok. Kemudian, anak menyusun bangunan 3 dimensi yang penuh berongga. 9. Membangun ruang tertutup 3 dimensi. Pada tahap ini, anak membuat tahap pada bangunan seperti kotak yang terbuka. Dengan begitu balok-balok membentuk ruangan tertutup 3 dimensi. 10. Representasi awal. Memberi nama bangunan. Pada tahap ini, anak membangun satu bangunan dan memberi nama bangunan tersebut. Bangunan atau bentuk balok itu tidak seperti benda dalam kenyataan. Penamaan itu tetap mewakili pikiran anak. Pada tahap ke-11 disebut sebagai satu bangunan satu nama. Anak memberi nama pada setiap seluruh bangunan balok yang dimana satu bangunan mempresentasikan satu benda. Contohnya, anak membangun sebuah menara, lalu ia berkata, ini masjid. Pada tahap ke-12, anak menamai bentuk-bentuk kecil dalam bangunan. Dalam satu bangunan mewakili benda-benda lebih dari satu balok yang digunakan untuk membentuk objek. Contohnya, anak ingin membuat mobil yang menggabungkan beberapa balok. Balok yang panjang untuk bagian badan mobil, 2 balok kecil untuk roda, dan balok yang tipis untuk bagian kaca depan. Pada tahap ke-13, anak menamai objek-objek yang terpisah. Kemudian, anak memberi nama pada masing-masing objek. Contohnya, anak membuat 3 bangunan. Bangunan A, ini rumah. Bangunan B, ini sekolah. Bangunan yang C, ini kebun. Pada tahap ke-14, anak membangun pola dan simetris, yang dimana anak menggabungkan beberapa bangunan dan membuat berbagai macam bangunan. Pada tahap ini, anak belum memberi nama pada bangunan tersebut. Contohnya, anak membuat bentuk 3 dimensi seperti kubus atau terowongan, tapi tidak dinamai apapun. Anak lebih fokus pada pola, bentuk, dan susunannya. Pada tahap ke-15, anak mempresentasikan ruang dalam. Pada tahap ini, anak membangun bangunan yang tertutup yang mempresentasikan ruang dalam, tetapi ruangannya belum sempurna. Contohnya, anak membuat kandang hewan dari balok yang panjang berbentuk kotak yang di dalamnya ada ruang bagian dalam. Selanjutnya, objek-objek dalam ditempatkan di luar. Pada tahapan ini, anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Selanjutnya, ada merepresentasikan ruang dalam dan luar secara tepat. Pada tahapan ini, anak membangun bangunan tertutup yang merepresentasikan ruang dalam dan ruang luar. Selanjutnya, membuat bangunan sesuai skala. Pada tahap ini, anak membangun bangunan dengan bentuk-bentuk balok terpisah. Anak pada tahapan ini sudah mulai membangun konsep skala. Dan yang terakhir, membuat bangunan banyak bagian. Pada tahap ini, anak membangun secara rumit. Itulah 19 tahapan bermain balok yang mendukung perkembangan imajinasi, logika, dan kreativitas anak. Dengan balok, anak belajar membangun